Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eva Andriani dengan nomor NIM 1908102013. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab 3C, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang karakteristik guru bahasa Arab profesional. Nah, yang pertama ada karakteristik guru bahasa Arab menurut Jauda Trikabi. Menurut beliau, bahwa seorang guru bahasa Arab itu harus yang pertama mencintai bidang studinya, yaitu mencintai bidang bahasa Arab. Yang kedua, menguasai materi bahasa Arab. Yang ketiga, fasih dalam pengucapan bahasa Arab, karena pengucapan yang salah dapat merubah makna dan kalimat yang dituturkannya. Yang keempat, luas pengetahuannya dalam berbagai bidang, terutama menguasai bahasa-bahasa asing lainnya, sehingga dapat menjadi bahasa komparasi pada saat ia mengajar bahasa Arab. Yang kelima, bersedia membimbing peserta didiknya, baik di dalam maupun di luar jam mata pelajarannya. Nah, sehingga kemampuan bahasa Arab yang ada pada peserta didik dapat berkembang dengan pesat. Yang keenam adalah mampu menghasilkan karya tulis berbahasa Arab. Nah, karakteristik guru bahasa Arab profesional menurut yang kedua, yaitu menurut Madkur. Beliau menyebutkan bahwa kriteria guru bahasa Arab itu yang profesional terdiri dari 3 bidang, ada 3 sudut pandang. Yang pertama itu sisi kebahasaan, yang kedua itu sisi profesi, dan yang ketiga itu sisi budaya. Nah, sisi kebahasaan, seorang guru itu harus bisa memahami dengan mudah percakapan bahasa Arab fusha dalam kesempatan apapun. Yang kemudian harus bisa mengucapkan bunyi, kosakata, dan kalimat bahasa Arab dengan baik dan benar. Kemudian guru bahasa Arab juga harus mengungkapkan ide dan gagasan dengan bahasa Arab secara tekstur dan baik. Yang kemudian harus bisa melakukan tukar pikiran dengan mudah dalam berbagai situasi sosial. Dan yang terakhir, seorang guru yang profesional menurut beliau ini harus bisa menguasai keterampilan yang berkaitan dengan sistem bunyi bahasa Arab. Nah, yang kedua ada sisi profesi. Nah, menurut beliau, pada bidang sisi profesi ini, seorang guru profesional harus memahami profesi yang disandangnya, kemudian harus menyusun dan melaksanakan program bahasa Arab, kemudian harus bisa menggunakan metode mengajar bahasa Arab yang efektif, harus bisa menggunakan teknik mengajar yang variatif, harus bisa mengaitkan bahasa Arab dengan peradaban Islam, kemudian harus bisa menggunakan media pengajaran, harus mengevaluasi dan mengembangkan program bahasa Arab, harus membuat alat evaluasi, harus melakukan penelitian terbatas dalam bidang pembelajaran bahasa Arab, harus mengenal macam-macam motivasi peserta didik dalam mengajar bahasa Arab, dan yang terakhir itu harus bisa mengenal keberagaman peserta didik dari berbagai aspek. Nah, kemudian ada dari sisi budaya. Nah, dalam sisi budaya ini, seorang guru yang profesional itu harus menyadari bahwa bahasa itu merupakan unsur penting dalam pembentukan budaya. Kemudian, seorang guru itu harus memahami secara mendalam tentang bangsa dan peradaban Arab Islam, harus mengajarkan ciri-ciri peradaban Arab Islam, baik yang umum maupun yang khusus, kemudian harus bisa mengetahui perkembangan seni budaya Arab, mampu membuat kreasi sehingga peserta didik termotivasi untuk lebih giat belajar bahasa Arab, kemudian harus menghargai budaya peserta didik. Seorang guru juga harus bisa memahami nilai-nilai, konsep-konsep peradaban Islam yang sesuai dengan peradaban peserta didik. Kemudian ada juga seorang guru itu harus mampu menampilkan kegiatan budaya bagi masyarakat sekitarnya, harus mampu melakukan perbandingan antara bahasa Arab dengan bahasa peserta didik. Kemudian yang terakhir, harus mampu memanfaatkan motivasi intrinsik pada peserta didik dalam pengajaran bahasa Arab. Bahasan yang selanjutnya yaitu kompetensi profesional guru bahasa Arab. Dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 dikatakan bahwa kompetensi guru mata pelajaran bahasa Arab adalah yang pertama,
memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau D4 atau sarjana S1. Program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau yang diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Kemudian yang kedua, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran bahasa Arab. Yang ketiga, menguasai kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, yaitu dasar mata pelajaran bahasa Arab. Kemudian yang keempat, memahami tujuan pembelajaran yang diampu atau memahami tujuan pembelajaran bahasa Arab. Yang kelima, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Yang keenam, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Nah, yang terakhir, mampu memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.